maka muncul pesan koneksi sukses, tandanya program yang kita buat, program aplikasi ini telah sukses. Dan akan muncul tampilan database yang telah dibuat tadi. Ini database yang telah kami buat, itu NIM dan nama yang terdiri dari NIM nama masing-masing dari kami. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Nama saya Terdaven Anggraini. Saya Novita Febe Kristi Bidaya. Nama saya Krisnanda Pratama. Baiklah, langsung aja kami jelaskan bagaimana cara mengkoneksikan database MySQL ke Visual Basic menggunakan ODBC. Oke, pertama itu siapkan aplikasinya bernama SAM. SAM-nya itu SAM Control Panel versi 324. Sini kami menggunakan SAM Control Panel ini, dijalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini kami sudah menyediakan database-nya, udah kami buat, yaitu bernama database latihan, yang di dalamnya terdapat satu tabel mahasiswa, TBL mahasiswa, yang terdapat dua kolom, yaitu kolom NIM dan nama masing-masing dari kami. Oke, untuk menghubungkan ke Visual Basic, di situ harus menggunakan MySQL Connector ODBC-nya. Ini diinstal, untuk link downloadnya di deskripsi. Oke, untuk installnya tinggal install seperti biasa aja. Klik next, karena di sini kami sudah menginstalnya, memasang ke laptop ini, jadi hanya ada menu modify, repair, dan remove. Oke, cancel. Setelah sudah terpasang di laptop, langsung aja ketikkan di pencarian ODBC. Ini dia ODBC data source 64 bit. Setelah terbuka seperti ini, klik pada sistem DSN, menu sistem DSN. Di sini sudah ada satu yang pernah dibuat dengan nama tes dulu. Untuk membuat baru, klik add. Lalu di sini ada muncul MySQL ODBC 8.0 ANSI driver yang udah dipasang tadi, diinstal tadi ya. Itu dia drivernya. Setelah itu klik finish. Lalu untuk data source name-nya bisa diisi terserah apa aja, yang penting jangan menggunakan spasi. Untuk mengganti spasinya bisa menggunakan underscore. Di sini buat aja koneksi ODBC. Dan untuk TCP IP servernya bisa menggunakan localhost ataupun IP dari localhost itu, yaitu 127.0.0.1 localhost. Dan untuk usernya itu bawaannya itu biasanya root. Untuk passwordnya bisa diisi atau tidak, tuh sesuai dengan databasenya, apakah databasenya dikasih password atau tidak. Oke, setelah itu pilih databasenya. Ini database tadi yang namanya DB latihan yang telah kami buat tadi. Lalu klik tes untuk menguji, dan connection successful, telah terhubung. Oke, klik OK. Oke, setelah selesai langsung aja buka aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Oke, setelah muncul tampilannya, klik menu New Project untuk membuat project barunya. Buat aja tugas koneksi ODBC. Oke, sini saya setel dulu ya. Atur dulu, sesuaikan. Oke, di sini 12. Baiklah, untuk mengoneksinya, di sini bisa menggunakan modul dengan cara klik project, menu project, lalu klik add modul. Buat nama modulnya,
modul koneksi. Setelah itu klik add. Setelah tertambahkan, buka modulnya. Lalu ketikkan di atas modul koneksinya itu import. Import sistem data ODBC. Lalu di sini kita akan deklarasikan variabelnya. Public CMD as ODBC comment public DA as ODBC data adapter. Public DS RD dulu ya, RD as ODBC data reader. Lalu public DS as data set. Oke, sudah selesai. Setelah itu buat untuk sub koneksinya ya. Sub koneksi try, dimana melakukan uji coba. Langsung aja con sama dengan new ODBC connection ODBC Ini dia koneksi ODBC, nama dari DSN tadi kita masukkan di sini. DSN sama dengan koneksi ODBC. If con sama dengan new ODBC connection, maka jika connectionnya dibuka, connection con open, apabila terhubung maka dia akan
muncul pesan message box. Koneksi sukses. Itu dia pesannya. Dan apabila koneksinya ini gagal, maka akan muncul pesan lain di bawah sini, koneksi gagal. X. Oke, selesai unsub. Nah, selanjutnya kita akan membuat desainnya yang ini tadi. Tadi kan sudah menghubungkan ataupun mengkoneksinya. Berikutnya adalah bagaimana cara menampilkan database tersebut yang udah terhubung. Di situ menggunakan data grid view. Data grid view seret. Lalu sesuaikan kira-kira seperti ini. Langsung aja di form satunya double klik, dan untuk di atas public class-nya ketikkan lagi import system data UDBC. Dan buat program subtampilnya, subtampil, panggil tadi call koneksi. Oke. Lanjut untuk membuat script bagaimana cara menampilkannya di grid view tadi. Klik pada DA, data adapter, DA sama dengan new UDBC data adapter. Select from TBL mahasiswa. Jadi di sini kita akan menampilkan tabel mahasiswa yang ada pada database tadi. Mahasiswa yang ada pada database di connection tadi, con. Tadi kan sudah kita buat, sudah kita hubungkan yang con-nya tadi, connection-nya. Langsung ds sama dengan dataset, new dataset, da.fill. TBL mahasiswa. Lanjut data grid view. Data search sama dengan
tables. Jadi dia akan memanggil tables mahasiswa tersebut. Data grade view 1 read only menampilkan, jadi dia menampilkan sama dengan true. And selesai. Oke, untuk yang di from 1 load-nya ini apabila aplikasi ini dijalankan, maka dia akan secara otomatis menampilkan database tabel yang ada di dalam database tersebut. Maka dari itu kita akan memanggil call yaitu tampil. Oke, selesai. Kita simpan, lalu kita uji coba, langsung aja dijalankan. Oke, di situ ada kesalahan. Kesalahannya itu ada di sini, if con sama dengan new ODBC connection. Seharusnya ini if con dot stage sama dengan connection stage dot close. Jadi yang awalnya tertutup maka akan dibuka, dan jika terkoneksi berhasil muncul pesan koneksi sukses seperti itu. Oke, langsung aja coba kembali. Nah, muncul seperti ini jika muncul koneksi gagal speech DSN. Kita perhatikan kegagalannya itu, ini dia error the specific DSN-nya. Itu kenapa? Karena di sini software dari Visual Studio yang kami gunakan ini 32 bit, sedangkan untuk ODBC-nya yang kami gunakan itu 64 bit. Nah, untuk mengatasinya ini cukup gampang. Ini matikan dulu ya. Nah, untuk di menu project, pilih pada bagian tugas koneksi ODBC properties. Klik di bagian compile. Nah, ini platform aktif 8x86 atau 32 bit. Oke, scroll ke bawah, advanced compile option. Setelah itu target CPU-nya diubah menjadi any CPU. Lalu klik OK. Lalu save, Ctrl S. Dan ini close aja. Lalu jalankan kembali aplikasinya. Maka muncul pesan koneksi sukses, tandanya program yang kita buat, program aplikasi ini telah sukses. Dan akan muncul tampilan database yang telah dibuat tadi. Ini database yang telah kami buat, itu NIM dan nama yang terdiri dari NIM nama masing-masing dari kami. Oke, sekian itulah penjelasan dari kami bagaimana cara mengkoneksikan database MySQL ke dalam Visual Basic menggunakan ODBC. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.